Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, dan selamat siang bagi rekan-rekan kolega sekalian semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Ibnu Aldrin dari tim penyusun sistem informasi untuk ekspor dan impor pada PT Windu Eka. Di sini akan mempresentasikan hasil daripada kinerja saya, yaitu melaksanakan sebuah perancangan sistem informasi impor dan ekspor berbasis web atau SQL atau biasa disebut dengan Visual Basic Application pada PT Windu Eka. Hal tersebut merupakan PT Windu Eka merupakan salah satu klien daripada Niaga Hoster yang merupakan tempat di mana saya bekerja. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyusunan sistem informasi impor dan ekspor dalam rangka penjualan produk dari mereka itu sendiri. Ekspor dan impor merupakan sebuah penggerak roda perekonomian bangsa dan juga merupakan sumber dari pemasukan negara itu sendiri. Bea Cukai sebagai lembaga negara ditugaskan untuk mengelola pendapatan negara tersebut. Bea Cukai di jajarannya saat ini masih mengalami kesulitan dalam rangka penerimaan pelaporan ekspor dan impor dari pabrik suatu perusahaan itu sendiri, yaitu di sini merupakan pabrik dari produk PT Windu Eka itu sendiri. Nah, satu kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka adalah tiap pabrik atau perusahaan wajib membuat sistem informasi untuk mengetahui informasi mengenai barang jadi, ekspor, dan impor yang nantinya akan dilaporkan serta dikirimkan melalui kargo di seluruh wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyusun sebuah perancangan berbasis sistem informasi ekspor dan impor berbasis web yang dapat digunakan oleh semua pabrik ataupun perusahaan di Indonesia, yang dimana salah satu contohnya di sini merupakan PT Windu Eka, karena PT Windu Eka merupakan salah satu klien kami. Nah, pada penyusunan ini yang digunakan merupakan SDLC atau System Development Life Cycle, melalui beberapa rancangan seperti analisa, perancangan prototipe, dan testing sistem informasi, dan terdiri dari beberapa perangkat lunak yang berbasis web dengan pemrograman PHP, Python Hypertext Protocol, dan database. Serta SQL yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara online agar data yang nanti dihasilkan merupakan terintegrasi, sehingga pada nantinya jika melaksanakan penjualan di suatu wilayah yang jauh daripada keramaian akan dapat terintegrasi langsung tanpa harus melalui proses otorisasi yang menurut saya terlalu berlebihan. Sehingga laporan yang dihasilkan semakin mudah diakses, semakin cepat dibuat oleh dan dilaporkan kepada pihak daripada bea cukai itu sendiri. Adapun profil saya ini, sebelumnya saya bernama Idun Aldrin Muhammad Sodik. Di sini saya beberapa kali pengalaman saya merupakan auditor junior pada KPK KSP di Yogyakarta, Prasel junior ataupun penilai properti di KJPP Alif Firdaus, kemudian penilai internal di Balai Dekat Keuangan Yogyakarta, kemudian asesor fisik pada Vision Company di Vision Flex, serta medical representatif pada Paragon Wealth. Sebagai pendahuluan itu sendiri, PT Windu Eka atau biasa disebut dengan PT Windu pada Jalan Kuningan, Bilangan Kuningan, Jakarta, merupakan satu di antara industri yang telah berdiri sejak tahun 1981 di Indonesia. PT Windu bergerak di bidang tekstil dan setiap tahunnya lebih daripada 20 juta yard dengan 1,3 juta kilogram barang diimpor dan kurang lebih 30 juta pieces barang diekspor. Sebagai pemain dalam bidang industri, PT Windu diwajibkan untuk melaporkan barang-barang yang diimpor dan diekspor kepada bea cukai. PT Windu saat ini belum memiliki sistem pelaporan yang diinginkan oleh bea cukai sebagai institusi pemerintah yang bertugas memonitor impor dan ekspor di Indonesia. Namun demikian, PT Windu telah menggunakan beberapa aplikasi manajemen perkantoran seperti halnya Microsoft Office, terutama Excel, yang nantinya akan ada pada gambar selanjutnya itu sendiri. Permasalahan timbul pada saat pelaporan untuk tiap transaksi impor dan ekspor. Permasalahan pertama merupakan salah satunya pelaporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara manual. Perhitungan-perhitungan yang ada dalam transaksi dimasukkan secara langsung tanpa menggunakan formula perhitungan yang otomatis. Jika ingin memasukkan data, pengguna harus mengcopy data lain untuk mendapatkan formula yang sama. Tidak bisa menggunakan rumus atau formula, sehingga membuat ulang formula yang baru. Hal ini akan sangat merepotkan jika jumlah data yang dimasukkan merupakan banyak, apalagi kita notabene adalah ekspor dan importir, sehingga mengakibatkan waktu yang lama dan tidak just in time dalam pengerjaan serta kinerja penggunaan yang menurun. Jika dibiarkan seperti ini, maka akan timbul terjadinya fraud dan tidak akan berkembang serta akan menimbulkan kinerja perusahaan yang menurun, sehingga
kapasitas daripada potensial keuntungan yang didapatkan perusahaan akan menurun dan perusahaan tersebut akan diragukan oleh kompetitor-kompetitor mereka dan investor-investor yang terkait masalah pendanaan itu sendiri. Di sini di gambar satu ini menjelaskan bahwa pada data aplikasi manajemen ekspor dan impor di PT Windo Eka itu sendiri terlalu banyak adanya sel-sel yang berlebihan itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Di tabel impor dan ekspor, tampilan pelaporan menjadi tidak baik untuk manajemen, terutama untuk pelaporan ke pihak yang terkait yaitu bea cukai. Hal seperti ini seharusnya bukan untuk ditampilkan, namun hanya untuk internal semata, hanya untuk bagaimana caranya suatu perusahaan bisa mengelola daripada aset-aset dan produk-produk mereka itu sendiri, bukan untuk ditampilkan kepada bea cukai. Sehingga untuk memasukkan satu baris data, pengguna harus mengumpulkan data dari berbagai sumber. Hasil pelaporan menjadi tidak konsisten. Banyak sekali terjadi perbedaan format, redundansi, dan kesalahan pemasukan yang dapat menyebabkan kesalahan informasi itu sendiri. Bisa dilihat pada tabel biaya masuk dengan PPN sekian dan pada nomor dan tanggal invoice sekian. Nomor dan tanggal invoice ini kan bisa kita masukkan semata-mata dengan nomor yang asal, tidak ada namanya itu data validation, sehingga memungkinkan terjadinya fraud dan memungkinkan terjadinya kecurangan. Sehingga pihak bea cukai menyarankan untuk penyusunan sistem informasi berbasis ekspor dan impor atau SI. Mereka menurut saya kepada kantor dan disimpan pada satu komputer. Jika manajemen ingin mengetahui informasi mengenai jumlah impor dan ekspor, manajemen harus melihat pada komputer terkait atau dengan mengirimkan file tersebut melalui email atau jaringan perusahaan atau perusahaan sendiri. Jika suatu saat permintaan impor dan ekspor, perusahaan harus membuat laporan baru yang disesuaikan dengan permintaan dari berbagai sumber terlebih dahulu. Terkadang perusahaan kesulitan dalam rangka menemukan sumber yang data kinerja perusahaan serta kepercayaan daripada bea cukai sendiri. Nah, pembuatan sistem informasi ekspor, impor, dan ekspor yang berbasis web merupakan salah satu penyelesaian yang kami sarankan karena aplikasi dirancang agar dapat menghitung secara otomatis keseluruhan transaksi impor dan ekspor. Pada tabel yang ada dapat perlu dinormalisasikan agar menghasilkan data yang bagus serta dapat mudah dilakukan. Nah, hasil aplikasi diharapkan dapat berguna untuk membantu program perusahaan di Indonesia dapat membuat pelaporan kepada pihak bea cukai itu sendiri. Nah, untuk metodenya, basis data database merupakan struktur komputer yang terpadu dan bersama-sama menyimpan kumpulan data. Nah, hal tersebut menyebabkan laporkan kepada bea cukai terkait ekspor dan impor mereka itu sendiri. Basis data juga bisa diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang terdiri dari salah satu tabel yang terintegrasi. Otomatis beberapa tabel yang ada di dalam laporan aplikasi manajemen tadi seperti tabel impor dan ekspor serta tabel PPN bisa terintegrasi langsung dengan format yang diinginkan oleh bea cukai itu sendiri. Perancangan basis data ini akan dilaksanakan dengan metode SDLC atau System Developing Life Cycle yang terdiri dari analisa, perancangan, serta pengujian. Pada tahap analisa, data dikumpulkan kemudian ditentukan beberapa entitas yang mewakili seluruh proses transaksi impor dan ekspor. Setelah itu dirancang untuk dalam bentuk tampilan laporan sesuai pada laporan bea cukai, sesuai dengan laporan bea cukai yang mereka inginkan seperti itu. Setelah itu dalam bentuk Microsoft Excel dihasilkanlah model relasi entitas yaitu IR modeling atau Interpersonal Resource Modeling. Di mapping dalam bentuk fisik yang menghasilkan tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mudah dimengerti dan kemudian diuji apakah masih terdapat kesalahan dalam perhitungan dan juga terdapat kesalahan-kesalahan hasil masukan daripada sang pengguna daripada sistem informasi itu sendiri. Untuk menentukan entitas lain dapat dilakukan dengan proses normalisasi. Normalisasi bisa terdiri dari 3 tahapan yaitu IN, 1 NV, 2 NV, dan 3 NV. First normalization form merupakan suatu kondisi di mana di dalam semua entitas tidak terdapat lagi data berulang atau repeating group. Bisa dilihat. Nah,
Setelah itu, kalau di secondary normalization form, sebuah kondisi di mana seluruh atribut di dalam entitas yang sangat bergantung pada sebagian atribut utama atau biasa disebut dengan secondary key pada sebuah sistem lama yang ada. Nah, pada sebagian atribut utama, primary key dipisahkan pada partial functional dependence. Pada tahap third normalization form, bergantung dengan atribut selain atribut utama yang dipisahkan menjadi sebuah entitas baru yang disebut dengan transitive functional dependence. Hal tersebut mungkin susah dimengerti oleh orang awam dikarenakan dalam rangka pembuatan entitas dalam bentuk tabel diperlukannya struktur query language atau SQL, di mana kita di sini menggunakan aplikasi bernama MySQL. Nah, saya garis besar MySQL di sini adalah memproyeksikan beberapa bahasa yang dilakukan oleh pemrograman yang ada di dalam tim pemrograman kita untuk bisa memanipulasi daripada bahasa yang ada di dalam mesin tersebut untuk mengintegrasikan antara first normalization form, second normalization form, dan third normalization form menjadi transitive functional dependence itu sendiri. Jika memang nanti ada pertanyaan, silakan di chat di kolom komentar pada saat sesi tanya jawab nanti. Nah, singkatnya, dengan adanya SQL, maka pengelolaan basis data menjadi semakin mudah dilakukan. Seperti ini. Di SQL ini bisa memudahkan dari bahasa yang ada di dalam hypertext markup language pada HTML di sebuah laptop. Misalkan saat ini saya meminta untuk melaksanakan sebuah makro dalam rangka pengintegrasian impor pada Kabupaten Probolinggo misalkan. Nah, di sini posisi di Jakarta. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kode makro yang ada dalam Visual Basic Application yang ada pada hypertext markup language di HTML pada suatu software di milik PT Pindho Eka, kemudian kita transisikan menggunakan PHP atau biasa disebut dengan Python Hypertext Protocol sebagai bahasa pemrograman yang nantinya akan ditransition oleh MySQL ke dalam bentuk bahasa manusia, sehingga laporan output yang dihasilkan akan bisa dimengerti oleh manusia dan bisa sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh manusia, sehingga bisa menjembatani antara keinginan manusia atau decision making dengan bahasa yang ada dalam Visual Basic Application itu sendiri. Kemudian pada proses analisa telah ditemukan 3 permasalahan utama, yaitu masalah data yang manual, kedua masalah tabel transaksi import dan ekspor yang banyak redundansi dan rumit dalam memasukkan data, dan ketiga adalah masalah akses dan kontrol dari datanya. Dan masalah akses dan kontrol harus melalui beberapa otorisasi. Jika tidak melalui otorisasi, maka rawan terjadinya fraud, dikarenakan otorisasi tersebut penting untuk bisa mendapatkan password serta kendali penuh atas sistem yang hendak kita lakukan ini. Untuk mengatasi masalah-masalah manual tersebut, dibuatkanlah perancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat menghitung secara otomatis. Sebagai contoh pada transaksi impor, saat memasukkan harga barang impor, akan secara otomatis disesuaikan dengan kurs harga saat ini, dengan rumus fungsi seperti ini. Function add files, ditambah add column, CIV USD, double type, expression, harga, dikalikan jumlah harga pada saat ini, yaitu JRD, yaitu yen. Nah, pada contoh di bawah ini dibuatkanlah function add freeze yang di dalamnya terdapat perkalian antara harga dengan jumlah barang kemudian dikalikan dengan kursnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Setiap pemasukan barang impor, program akan memasukkan nilai dari 3 variabel tersebut dalam fungsi add files. Hasil daripada fungsi tersebut akan tersimpan sebagai nilai baru di dalam tabel ekspor dan impor. Nah, seluruh perhitungan yang terdapat dalam transaksi akan dibuatkan fungsi tersendiri sehingga mempermudah jika suatu saat terdapat transaksi yang perhitungannya sama. Hasil daripada aplikasi input data dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini. Di sini ada beberapa data seperti nomor urut, kemudian nomor PIB, KBBC, tanggal kontainer, SPC, dan beberapa fitur-fitur lain yang disesuaikan berdasarkan keinginan daripada klien itu sendiri. Untuk permasalahan kedua, yaitu redundansi dapat dilihat pada tabel dan banyaknya kolom. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Entrepreneur Research Development atau ERD dan melakukan proses normalisasi dengan first normalisasi form itu sendiri. Sebagai contoh, tabel ekspor dilakukan dengan proses normalisasi berikutnya. Nah, beberapa ini adalah rumusnya. Untuk tabel user normalization form dilakukan dengan cara nomor aju PIB, nomor PIB, tanggal PIB, dan hal tersebut dari nomor-nomor invoice, tanggal invoice, nomor pengajuan, serta uraian barang dapat dimasukkan secara otomatis ke dalam sebuah sistem. Untuk invoice-nya sendiri ada impor dan ekspor dengan nomor ajudan daripada invoice
ekspor dan nomor ajudan daripada invoice ekspor. Untuk second normalization form itu sendiri, daripada impor bisa melalui nomornya, dan sebagai ekspor ada tambahan berupa uraian barang itu sendiri serta invoice-nya, dari nomor invoice serta tanggal invoice. Begitupun dengan third normalization form dengan tambahan yaitu ada kode barang dan uraian barang dalam rangka manajemen database daripada barang-barang yang akan diekspor serta diimpor itu sendiri. Pada UNV ditentukanlah atribut yang berulang sehingga didapatkan dua tabel, yaitu tabel PIP dan tabel ekspor. Nah, ini merupakan ERD, Entity Relationship Diagram, daripada impor dan ekspor. Hal ini ada semua di dalam MySQL dan ada semua ketika kita menyusun Microsoft Access. Ini yang disebut dengan relationship daripada entities diagram itu sendiri, dengan beberapa primary key seperti ID kapal, ID pemasok, ID barang, ID kemasan, nomor aju PIB, ID KPBC, nomor aju PIB, serta nomor ID invoice, serta ID barang dan ID PIB itu sendiri. Nah, pada first normalization form ditentukan atributnya tergantung pada sebagian atribut primary key sehingga didapatkan 3 tabel, yaitu impor, ekspor, dan invoice. Kemudian pada second normalization form dilihat apakah terdapat atribut selain primary key yang juga tergantung dengan atribut yang bukan primary key. Disebutkan dalam 5 tabel, yaitu impor, ekspor, invoice, BAB, dan barang E itu sendiri. Dari keseluruhan tabel yang dinormalisasi menghasilkan sebuah ERD seperti gambar berikut yang sudah saya jelaskan. Kemudian, dari ERD yang dapat dianalisis di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan mapping dengan membuat tabel yang dibutuhkan. Untuk membuat tabel-tabel tersebut digunakan bahasa query, yaitu MySQL. Sebagai contoh merupakan tabel pembuatan ekspornya seperti ini. Pada MySQL, saya menambahkan penyusunan tabel if not exist import dengan logika tidak ada makro ekspor dalam sebuah tabel import sendiri. Yang dikhususkan dengan apa? Karena seperti sebelumnya saya jelaskan di sini, di ID kapal dan di ID ekspor itu sendiri hanya satu primary key bisa terlink dengan beberapa secondary key. Tapi satu primary key tersebut tidak bisa double intinya. Maksudnya seperti apa? Satu primary key tersebut hanya akan terlink dengan beberapa secondary key memang sudah ada di dalam tersebut. Seperti impor, nomor ajudan PIB, maka akan terlink dengan nomor PIB, tanggal PIB, KBBC, pemasok, dan sebagainya macam. Tidak bisa terlink dengan beberapa seperti uraian barang dan sebagainya macam. Sehingga dibutuhkanlah makro dengan logika tidak sama dengan atau biasa disebut dengan not exist if. Nah, untuk beberapa makro saya bisa paparkan seperti ini. Inilah makro yang saya buat dengan beberapa penyusunan dan beberapa penyesuaian dengan permintaan daripada klien itu sendiri, seperti permintaan in nomor DOB daripada default cache, yaitu untuk menghitung secara otomatis nilai yang digunakan ketika kita melaksanakan impor dan ekspor, dan bisa digunakan dengan menggunakan desimal 10 dengan desimal 2020 di belakang koma. Setelah seluruh tabel dibuat, langkah berikutnya adalah membuat user interface UNI antarmuka seluruh aplikasi dan tampilan laporan agar diberikan kepada pihak manajemen dan pihak bea cukai. Agar informasi dapat diakses dimanapun, maka aplikasi antarmuka dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Markup Language HTML. Namun untuk menghubungkan antara aplikasi dan basis data, digunakanlah bahasa pemrograman PHP, Python Hypertext Protocol. Struktur navigasi ditentukan sesuai dengan keinginan pengguna. Prototipe yang telah selesai kemudian diimplementasikan pada sistem jaringan komputer. Kemudian seluruh data dummy dimasukkan. Data dummy itu merupakan data yang memang sudah kita input ya. Dan tahapan terakhir merupakan setelah semua dinyatakan benar, merupakan testing apakah sudah sesuai dengan permintaan klien ataukah perlu adanya adjustment. Berikut merupakan contoh daripada user interface atau tampilan antarmuka pada melakukan testing. Nah, ini peta window EK. Nah, di sini bisa melakukan user name dan password itu sendiri. Saya bisa menampilkan sistemnya, namun karena kode etik daripada penyusun sistem tersebut, maka saya hanya bisa memberikan beberapa sekilas pandang masalah screenshot di tampilan awal tersebut. Jika memang rekan-rekan semua berkenan dalam rangka pembelian sistem, maka bisa menghubungi saya sendiri. Pada awalnya pengguna melakukan login pada gambar 6, kemudian masuk ke dalam halaman utama ini ya, gambar 7.
Pada halaman ini, pengguna diharuskan mengisi master data terlebih dahulu. Master data merupakan detail data barang yang akan diekspor dan data barang yang akan diimpor. Beberapa hal seperti jumlah data barang, dan saya buat di sini user friendly ya, agar bisa agar mudah digunakan oleh orang yang di luar pihak perancang ekspor dan impor. Dan hasil laporan ini dapat dilihat di web di mana saja pengguna berada dan dapat disimpan serta di print hasilnya. Nah, beberapa tampilan seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang, contoh pada tampilan halaman tabel ini merupakan contoh tampilan yang ada dan manual di dalam aplikasi manajemen yang sudah dilaksanakan oleh PT Windu.eka sebelumnya. Nah, saya tidak merubah apapun daripada perhitungan mereka, namun saya hanya menyusun agar laporan yang mereka buat tersebut dalam langkah pelaporannya tidak mentah banget, tidak sangat-sangat teramat mentah seperti tabel-tabel di gambar 9 ini, namun bisa dilaporkan pada detail laporan barang seperti pada gambar 11 dan gambar 10 ini. Nah, untuk tampilan halaman input bisa dilihat pada gambar 8, dan untuk halaman awal bisa dilihat di gambar 7 dengan beberapa user interface dengan beberapa menu dan input serta makro yang disesuaikan dengan keinginan daripada klien itu sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, dari beberapa penyusunan dan penelitian ini didapatkanlah membangun sistem informasi impor dan ekspor dengan nama SIEB, Sistem Informasi Ekspor Barang. SIEB dapat memutar data barang diimpor dan data barang dapat diekspor. Laporan dapat dilakukan di macam kapan saja, sehingga pengguna dapat memberikan hasil laporan dengan cepat dan tidak lagi mengalami keterlambatan, terutama ke bea cukai, seperti yang saya sebutkan di awal. SIEB telah diuji dicoba untuk 5 bentuk laporan, yaitu impor, ekspor, bahan lokal, laporan stok ekspor dan laporan stok SK surat kerja, dan seluruh laporan tersebut sesuai dengan keinginan pihak manajemen serta pihak bea cukai. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada semua perusahaan yang terkait dengan ekspor dan impor. Saran daripada penelitian ini merupakan pihak bea cukai mengeluarkan kebijakan tampilan pelaporannya sama untuk setiap perusahaan ekspor dan impor. Dengan demikian, perusahaan dapat dengan mudah dapat menyesuaikan sistem yang ada dengan pihak bea cukai. Dan diharapkan pihak bea cukai membuat akses data informasi kepada perusahaan dan juga membuat suatu platform agar dapat menghubungkan pihak bea cukai dengan pihak perusahaan-perusahaan lainnya, misalkan seperti pihak Windu.eka bisa diintegrasikan dengan eksportir dengan produk yang sama seperti mereka agar bisa melaksanakan namanya analisis kompetitor itu sendiri, dan sehingga agar lebih mudah digunakan untuk memonitor semua pelaporan satu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, mohon di chat pada kolom komentar atau diajukan langsung. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, bisa di chat lagi agar bisa saya tampung. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Apakah sistem rancangan ekspor dan impor bisa terintegrasi dengan metode pembayaran yang bisa disesuaikan dengan valuta? Ya, bisa. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ini saya bisa disesuaikan. Nah, di sini, di halaman akan saya jelaskan kembali bahwa sistem tersebut bisa disesuaikan dengan kurs. Nah, sistem perancangan ekspor dan impor bisa terintegrasi dengan metode pembayaran yang bisa disesuaikan dengan valuta, karena di makro tersebut sudah ada pembuatan fungsi pada harga dan kurs, sehingga pada nantinya disesuaikan dengan kurs harga saat ini. Dan MySQL ini bisa membaca kurs harga saat ini dengan menggunakan auto research dan auto search pada aplikasi Google Chrome itu sendiri, sehingga bisa memudahkan PT Windu.eka ataupun perusahaan-perusahaan lain yang menginginkan adanya ekspor dan impor menggunakan sistem, memudahkan agar bisa mereka melaksanakan perhitungan secara otomatis dan agar dalam rangka pelaporan kepada bea cukai dan kepada pihak manajemen bisa just in time. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang tersebut dapat diterapkan pada sektor UMKM menengah? Tentu saja bisa, namun dengan dana yang lebih kecil, maka sistem yang akan dibuat juga tidak sesempurna ini, tidak sesempurna dengan langsung terintegrasi di website, terintegrasi pada MySQL, namun mungkin ketika sektor UMKM ingin menyusun sistem impor dan ekspor, maka dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan bantuan Visual Basic Application atau makro pada Microsoft Excel dan beberapa relationship, serta bisa diintegrasikan dengan Microsoft Outlook. Nah, apakah pertanyaan sudah menjawab?
Jika sudah, jika tidak ada pertanyaan kembali, maka saya akhiri sesi webinar pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada kelebihan datang dari Allah dan jika ada kekurangan datang dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.